I feel like I'm losing my. Wow, mantap, Pak Erick Thohir langsung kasih ultimatum ini usai Ole menyisah jadi WNI tadi malam. Langsung dapat kerjaan berat dari bos nih. Apakah itu? Berikut ini fakta-faktanya. Simak video sampai habis. Waduh, pemain hebat ini tiba-tiba bilang gini ke media. Bikin geger dunia sepak bola Eropa. Pernyataan jujurnya yang ingin dinaturalisasi bikin bahagia para fans timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Wah, kabar tidak enak menimpa Rizky Ridho. Efek performa buruknya bakal bikin dia dicoret dari skuad Garuda. Bagaimana itu bisa terjadi? Simak berita selengkapnya sampai selesai. Fakta mengejutkan terungkap dari bek kidal berdarah Indonesia. Dia sampai tak tahan dan berikan penjelasannya ke publik soal gaya kepelatihan Shin Tae-yong. Wah, apakah itu? Penasaran? Simak videonya sampai selesai biar gak salah paham. Lagi dan lagi, persaingan sehat demi bisa bela timnas Indonesia masih berlanjut. Striker andalan naturalisasi di era Shin Tae-yong ini bisa dicoret oleh Patrick Kluivert dan digantikan oleh pemain lokal. Waduh, kenapa emangnya? Simak penjelasannya sampai selesai. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Wow, mantap, Pak Erick Thohir langsung kasih ultimatum ini usai Ole menyisah jadi WNI tadi malam. Langsung dapat kerjaan berat dari bos nih. Apakah itu? Berikut ini fakta-faktanya. Simak video sampai habis. Ole resmi jadi WNI, Erick Thohir berharap tajamkan lini depan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut gembira proses naturalisasi Ole yang telah rampung. Bersama dua pemain lainnya, Tim Gaypens dan Dion Marks, resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan di London, Inggris pada Sabtu dalam kurung 8 Februari 2025. Proses naturalisasi ini sempat mengalami perjalanan panjang dimulai sejak November 2024 hingga akhirnya mendapat persetujuan dalam sidang paripurna DPR RI pada Selasa dalam kurung 4 Februari 2025. Setelah pengesahan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan pengambilan sumpah oleh Kementerian Hukum, ketiga pemain kini tinggal menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI yang akan diajukan ke FIFA. Jika semua prosedur selesai, berpeluang memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Patrick Kluivert dijadwalkan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 hari kemudian. Menanggapi keberhasilan naturalisasi ini, Erick Thohir mengungkapkan rasa syukurnya serta apresiasi kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran proses tersebut. Terima kasih kepada DPR RI, Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses naturalisasi ini, ujar Erick Thohir dalam keterangan resminya. Lebih dari sekadar menambah kekuatan tim, Erick berharap kehadiran bisa menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia yang kerap mendapat sorotan. Pemain berusia 24 tahun ini diharapkan membawa ketajaman di lini serang dan memberikan dampak positif dalam upaya Indonesia bersaing di kancah internasional. Semoga dengan kehadiran Ole di timnas Indonesia, daya gedor skuad Garuda semakin tajam dan memberikan dampak positif bagi tim, tambah Erick. Keberhasilan naturalisasi Ole menjadi langkah strategis bagi timnas Indonesia yang tengah berbenah untuk mencapai level lebih tinggi. Dengan pengalaman bermain di Eropa, diharapkan mampu meningkatkan kualitas lini serang tim. Namun proses adaptasi tetap menjadi tantangan utama, baik dari segi gaya permainan, chemistry dengan rekan setim, hingga pemahaman terhadap filosofi pelatih Patrick Kluivert. Meski demikian, naturalisasi pemain harus tetap dilakukan dengan perencanaan matang, bukan hanya demi kepentingan jangka pendek. PSSI dan tim pelatih perlu memastikan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi benar-benar memberikan kontribusi signifikan dan bisa bersinergi dengan pemain lokal demi membangun tim yang kompetitif dan berprestasi. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Waduh, pemain hebat ini tiba-tiba bilang gini ke media. Bikin geger dunia sepak bola Eropa. Pernyataan jujurnya yang ingin dinaturalisasi bikin bahagia para fans timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Joel Veltman ungkap keinginan membela timnas Indonesia, tapi terhalang regulasi FIFA. Pemain bertahan Brighton dan Hove Albion, Joel Veltman, secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media Belanda Voetbal Primeur yang dirilis pada Sabtu (8 Februari 2025), Veltman mengaku bangga dengan darah Indonesia yang dimilikinya dan ingin mengenakan seragam Garuda di pentas internasional. Pemain berusia 33 tahun itu mengaku telah mengikuti perkembangan timnas Indonesia, terutama sejak Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala. Ia juga mendapat kesan positif tentang atmosfer sepak bola Indonesia dari rekan setimnya di Brighton, Kaoru Mitoma, yang sempat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat Jepang menghadapi Indonesia dalam babak kualifikasi. Saya berbicara dengan Kaoru Mitoma baru-baru ini. Dia memuji Indonesia dan atmosfer di sana. Saya merasa bangga dengan darah Indonesia yang saya miliki. Akan sangat luar biasa jika saya bisa bermain untuk Indonesia, ujar Veltman. Bek kanan yang memiliki nilai pasar sekitar 121,67 miliar rupiah itu awalnya mengira bahwa dirinya masih bisa berpindah ke warganegaraan, mengingat ia terakhir kali membela timnas Belanda pada 2020. Namun setelah memahami regulasi FIFA, impiannya untuk memperkuat timnas Indonesia dipastikan tidak bisa terwujud. FIFA menetapkan bahwa seorang pemain hanya bisa berganti tim nasional jika telah absen dari pertandingan resmi selama 2 tahun. Belum memainkan lebih dari 3 laga di level senior. Dan laga terakhirnya harus dimainkan sebelum usia 21 tahun. Sayangnya, Veltman sudah mencatatkan 28 caps untuk timnas Belanda dan laga terakhirnya bersama De Oranje terjadi pada Juni 2021 saat usianya sudah 29 tahun. Saya memang terbuka dengan opsi itu, saya benar-benar serius ingin bermain untuk Indonesia. Tapi tentu saja ada regulasi yang harus dihormati, tambahnya. Keinginan Joel Veltman untuk membela timnas Indonesia adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional. Namun regulasi FIFA memang ketat untuk menjaga integritas kompetisi antar negara. Meski demikian, dukungan figur seperti Veltman bisa tetap menjadi dorongan positif bagi sepak bola Indonesia dalam membangun citra dan daya tariknya di mata pemain berdarah Indonesia di luar negeri. Bagaimana menurut kalian? Ayo tulis komentar kalian di bawah. Wah, kabar tidak enak menimpa Rizky Ridho. Efek performa buruknya bakal bikin dia dicoret dari skuad Garuda. Bagaimana itu bisa terjadi? Simak berita selengkapnya sampai selesai. Rizky Ridho terancam dicadangkan oleh Patrick Kluivert untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Bek tengah timnas Indonesia Rizky Ridho tengah menjadi sorotan usai tampil buruk dalam 3 pertandingan terakhir bersama Persija Jakarta di Liga 1 2024/2025. Penurunan performanya berpotensi membuat Patrick Kluivert mencoretnya dari starter saat Indonesia menghadapi Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025) di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rizky Ridho dalam 3 laga mengalami 7 kebobolan. 3 gol kebobolan lawan Persis Solo. 2 gol lawan PSBS Biak dan blunder penalti saat lawan Dewa United. Blunder fatal Ridho saat melawan Dewa United yang menyebabkan penalti kemenangan lawan makin memperburuk situasinya. Patrick Kluivert dan tim pelatih timnas Indonesia bahkan menyaksikan langsung performa buruk Ridho yang semakin memicu spekulasi bahwa ia bakal kehilangan tempat di starter skuad Garuda. Dengan menurunnya performa Ridho, ada beberapa pemain yang siap merebut posisinya di jantung pertahanan, yaitu Mads Hilgers (FC Twente) yang sudah kembali fit setelah cedera dan siap tampil di level tinggi. Ada Kevin Dix yang bisa bermain sebagai bek tengah atau bek kanan. Kemudian Elkan Bagot (Blachpool) yang berpotensi comeback setelah Shin Tae-yong pergi dan mulai mendapat menit bermain reguler pasca cedera.
Dengan persaingan semakin ketat, Patrick Kluivert berpotensi mencadangkan Ridho untuk laga melawan Australia dan Bahrain, terutama jika ia tak segera memperbaiki performanya di Persija. Apakah Rizky Ridho masih bisa mempertahankan tempatnya di timnas? Semua akan bergantung pada bagaimana ia merespons tantangan ini dalam laga-laga berikutnya bersama Persija Jakarta. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada kesempatan bagi Ridho untuk masuk skuad Garuda? Atau Mas Hilgers, Kevin Dix, dan Elkan Bagot sudah cukup untuk menggantikan peran Rizky Ridho di timnas? Tulis pendapat kalian di bawah. Fakta mengejutkan terungkap dari bek kidal berdarah Indonesia. Dia sampai tak tahan dan berikan penjelasannya ke publik soal gaya kepelatihan Shin Tae-yong. Wah, apakah itu? Penasaran? Simak videonya sampai selesai biar gak salah paham. PSSI resmi memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia, sebuah keputusan yang mengejutkan dunia sepak bola tanah air. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers pada Senin pagi. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat, baik dalam kualitas permainan maupun persaingan di tingkat internasional. Namun PSSI memutuskan untuk berpisah dengan Shin Tae-yong setelah melakukan evaluasi internal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena beberapa alasan, termasuk komunikasi yang kurang efektif antara pelatih dan pemain, strategi yang dinilai kurang cocok, serta gaya kepemimpinan yang dianggap tidak sejalan dengan visi federasi. Kami terus melakukan evaluasi demi kemajuan timnas Indonesia. Kami melihat pentingnya kehadiran seorang pelatih yang strateginya dapat diterima dan dipahami oleh para pemain, serta memiliki komunikasi yang lebih baik agar program yang dirancang bisa berjalan maksimal, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers. Keputusan ini menuai berbagai reaksi termasuk dari para pemain yang sempat menyoroti strategi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Kritik juga muncul terkait keputusannya dalam menyusun komposisi tim, terutama dalam pertandingan penting seperti melawan Jepang, Arab Saudi, dan Cina. Beberapa pemain kunci bahkan tidak dimainkan sejak awal, yang dianggap sebagai langkah kurang tepat. Salah satu pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk, turut menyampaikan pandangannya mengenai skema permainan yang selama ini diterapkan. Menurutnya, sistem 4 back lebih cocok dengan karakter pemain timnas Indonesia saat ini. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan untuk tetap menjalankan formasi 3 back asalkan bisa diadaptasi dengan baik. Secara pribadi, saya lebih suka bermain dengan skema 4 back karena lebih terlibat dalam permainan. Namun saya juga memahami keuntungan dari sistem 3 back, terutama dalam membangun serangan dari lini belakang, ungkap Verdonk dalam sebuah wawancara. Pendapat Verdonk mencerminkan diskusi yang lebih luas mengenai filosofi permainan timnas Indonesia. Sejumlah pihak menilai bahwa dengan materi pemain saat ini, tim seharusnya tidak terlalu bertumpu pada strategi bertahan, tetapi lebih berani untuk tampil menyerang. Beberapa pemain seperti Tom Haye, Mas Hilgers, Jay Itzes, dan Ragnar Oratmangoen memiliki latar belakang di sepak bola Belanda yang terkenal dengan permainan menyerang yang dinamis. Mengoptimalkan potensi mereka dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Keputusan PSSI untuk memberhentikan Shin Tae-yong tentu menjadi perdebatan tersendiri. Di satu sisi ia telah membawa perubahan besar dalam permainan timnas Indonesia, bahkan sukses mengantarkan tim ke level yang lebih kompetitif. Namun, jika komunikasi dan strategi dianggap menjadi kendala dalam perjalanan ke depan, maka perubahan memang tak bisa dihindari. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana PSSI memilih pengganti yang benar-benar tepat, yang tidak hanya memiliki taktik mumpuni, tetapi juga mampu membangun chemistry yang baik dengan para pemain. Dengan materi pemain yang semakin berkualitas, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang, asalkan pengelolaan tim dilakukan dengan visi yang jelas dan strategi yang terarah. Bagaimana menurut kalian? Apakah alasan tersebut cukup kuat untuk memecat Shin Tae-yong? Tulis pendapat kalian di bawah. Lagi dan lagi, persaingan sehat demi bisa bela timnas Indonesia masih berlanjut. Striker andalan naturalisasi di era Shin Tae-yong ini bisa dicoret oleh Patrick Kluivert dan digantikan oleh pemain lokal. Waduh, kenapa emangnya?
Simak penjelasannya sampai selesai. Ole Romenyi berpotensi bertandem dengan Ramadhan Sananta di laga Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia akan kembali berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Australia dalam kurung 20 Maret 2025 dan Bahrain dalam kurung 25 Maret 2025. Salah satu sorotan utama adalah bagaimana Patrick Kluivert beramu lini depan, terutama dengan hadirnya Ole Romenyi yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Jika semua proses administrasi berjalan lancar, Ole Romenyi diprediksi bisa langsung dimainkan dalam 2 laga krusial tersebut. Lalu, siapa yang paling ideal untuk menjadi tandemnya? Dari beberapa nama striker Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta muncul sebagai opsi terbaik untuk berduet dengan Ole Romenyi. Performanya sedang on fire di Liga 1. Membuahkan 3 gol dalam 4 laga terakhirnya untuk Persis Solo. Gol yang dibuat saat kontra Persebaya merupakan gol yang spektakuler, yakni sepakan jarak jauh. Ramadhan Sananta juga mendapatkan menit bermain yang banyak di klubnya. Sementara itu, striker lain seperti Rafael Struijk justru sedang mengalami penurunan performa. Pemain Brisbane Roar itu sudah 4 pertandingan absen dari skuad utama dan hanya mencetak 1 gol dalam 9 laga sejak pindah dari ADO Den Haag. Dengan filosofi Patrick Kluivert yang menekankan pemain harus memiliki menit bermain reguler di klub, Sananta tampak lebih siap dibanding Struijk. Skema potensial Timnas Indonesia di lini depan dengan Ole Romenyi dan Ramadhan Sananta bisa menggunakan formasi 4-4-2 atau 4-2-3-1. Romenyi sebagai second striker atau playmaker memanfaatkan visi dan pergerakannya untuk menciptakan peluang. Sementara Sananta sebagai striker target man yang bisa menahan bola dan menjadi eksekutor di kotak penalti. Dengan kombinasi ini, Indonesia bisa memaksimalkan potensi 2 striker berbahaya, terutama dalam laga berat melawan Australia dan Bahrain. Menurutmu, apakah Sananta dan Romenyi akan menjadi duet yang pas untuk Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di bawah. Langkah Erick Thohir saksikan Liga 1 langsung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah karena desakan dari pelatih baru Timnas Indonesia? Simak fakta bahagianya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terlihat hadir di Stadion Pakansari pada Sabtu dalam kurung 8 Februari 2025 malam untuk menyaksikan pertandingan Liga 1 antara Dewa United dan Persija Jakarta. Kehadirannya yang terbilang jarang dalam laga Liga 1 kali ini ternyata memiliki alasan khusus. Erick Thohir mengungkapkan bahwa ia datang atas undangan dari pihak Liga, sekaligus bertemu dengan pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, beserta stafnya. Kluivert sendiri diketahui terus memantau perkembangan pemain-pemain Liga 1 yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Ya, saya datang ke sini karena diundang oleh pihak Liga. Kebetulan kemarin saya juga sempat makan malam bersama Coach Patrick dan seluruh timnya, ujar Erick Thohir. Dalam laga ini, Kluivert didampingi asistennya Alex Pastoor dan Stuart Woudenberg untuk mengamati beberapa pemain yang masuk dalam skuad timnas. Nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari menjadi sorotan karena mereka tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut. Meskipun jarang hadir langsung di stadion, Erick menegaskan bahwa ia selalu memantau jalannya Liga 1 melalui laporan mingguan yang mencakup berbagai aspek, seperti rating televisi, jumlah penonton, serta kondisi perwasitan yang dilaporkan oleh Ogawa. Saya memang hampir tidak pernah menonton langsung karena sebagai ketum PSSI saya harus tetap netral. Tapi saya tetap memantau melalui laporan rutin, tambahnya. Lebih lanjut, Erick menyambut baik sinergi antara PSSI dan operator Liga Indonesia baru. Menurutnya, kerjasama yang baik antara federasi dan liga akan memberikan keuntungan bagi Timnas Indonesia, terutama dalam menjaga kesinambungan antara pelatih klub dan pelatih Timnas. Ketika pemain kembali ke klub, pelatih Timnas tetap harus bisa menjalin komunikasi dengan pelatih klub. Jika semuanya bersatu, itu akan baik untuk perkembangan sepak bola Indonesia, jelasnya.
Sementara itu, Eric mengakui bahwa pertemuannya dengan Patrick Kluivert lebih banyak membahas persiapan timnas Indonesia menghadapi laga penting melawan Australia daripada membahas detail pemantauan pemain di Liga 1. Saya belum menanyakan lebih jauh soal pemantauan pemain di Liga 1, karena pertemuan kemarin lebih banyak membahas persiapan tim menghadapi Australia, tutupnya. Kehadiran Erick Thohir di laga Liga 1 ini menjadi sinyal positif bahwa ada perhatian lebih terhadap sinkronisasi antara PSSI, Liga, dan Timnas. Jika sinergi ini terus terjaga, maka pembinaan pemain dan prestasi sepak bola nasional bisa semakin berkembang. Namun, perlu dipastikan bahwa hubungan baik ini juga diiringi dengan kebijakan yang transparan dan konsisten, agar perkembangan sepak bola Indonesia tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menghasilkan prestasi yang membanggakan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di bawah. Perjalanan kelam Kevin Dix di Serie A dari minim kesempatan bermain, pengalaman ketika cedera, dan gaji yang tertunda. Waduh, kok bisa begitu? Saksikan video sampai selesai untuk tahu fakta sebenarnya. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan pengalaman pahitnya saat berkarier di Serie A Italia bersama Fiorentina pada periode 2016 hingga 2021. Dalam wawancara yang dikutip dari kanal YouTube The Highway, Dix berbagi kisah tentang sulitnya menembus tim utama. Tekanan besar saat dipinjamkan ke klub lain hingga cedera parah yang memaksanya membayar sendiri biaya rehabilitasi. Dix yang saat itu baru berusia 20 tahun direkrut Fiorentina dari Vitesse dengan nilai transfer 2,9 juta euro dalam kurung 50 miliar rupiah. Namun harapannya untuk berkembang di Italia justru berujung pada serangkaian peminjaman ke berbagai klub termasuk Vitesse, Feyenoord, Empoli, dan Aarhus GF. Selama 5 tahun berseragam Fiorentina, ia hanya tampil 2 kali dengan total waktu bermain 5 menit di Serie A. Setelah dipinjamkan ke Vitesse, Dix bergabung dengan Feyenoord, klub yang ia dukung sejak kecil. Namun alih-alih menjadi pengalaman impian, masa peminjamannya justru penuh tekanan. Tekanan di Feyenoord sangat besar. Jika Anda tidak tampil baik, sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan lagi. Para pendukung bahkan mencemooh, "Oh, saya setiap kali saya mendapatkan bola," ungkap Dix. Saat kembali ke Fiorentina, ia sempat tampil mengesankan di pramusim dan mendapat harapan untuk bertahan. Namun situasi berubah saat pelatih lebih memilih Nikola Milenkovic sebagai bek kanan, membuat Dix hanya menjadi penghangat bangku cadangan tanpa 1 menit pun bermain di kompetisi resmi. Masa sulitnya semakin diperburuk oleh cedera lutut serius. Saat dipinjamkan ke Empoli, klub tersebut menolak menanggung biaya pemulihannya, memaksanya merogoh kocek sendiri untuk menjalani rehabilitasi di Belgia selama 4 bulan. Saya bahkan mengalami keterlambatan gaji di Italia. Itu terjadi lebih dari sekali. Saya sampai benar-benar muak dan memutuskan untuk berjuang sendiri, ujarnya. Kisah Kevin Dix adalah gambaran nyata bahwa tidak semua pemain muda yang berkarier di Liga Top Eropa bisa menikmati perjalanan yang mulus. Minimnya kesempatan bermain, tekanan dari penggemar, serta kurangnya dukungan saat mengalami cedera menjadi tantangan besar yang harus dihadapinya. Namun dari pengalaman kelam itu, Dix justru berkembang menjadi pemain yang lebih tangguh dan kini menemukan kembali performa terbaiknya bersama Timnas Indonesia. Kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi pemain muda lainnya yang bermimpi meniti karier di Eropa, bahwa selain bakat, mentalitas dan daya juang juga sangat diperlukan. Bagaimana menurut kalian? Apakah perjalanan karir Kevin Dix berhasil membuatnya berada di posisi sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wah, kabar menggembirakan datang dari pemain berinisial DA, Demian Agustian, buka peluang bela Timnas Indonesia. PSSI bisa segera bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita selengkapnya di sini. Kabar baik datang bagi Timnas Indonesia. Demian Agustian, gelandang muda berbakat milik Derby County U18, secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya untuk membela skuad Garuda. Saat ini Demian Agustian bermain di Premier League U-Strip 18 dan telah mencatatkan 3 gol dan 5 assist dalam 12 laga musim 2024/2025. Bakatnya sudah mendapat pengakuan, bahkan ia ditawari kontrak profesional selama 2 tahun oleh Derby County.
Demiana memiliki darah Indonesia dari sang nenek dan ibu yang memiliki keturunan Indonesia Belanda. Namun ia juga pernah membela timnas Curaçao U-Strip 17 di ajang resmi dalam kurung CONCACAF U-Strip 17 Championship 2023. Karena sudah membela Curaçao di level junior, Demiana harus menjalani proses naturalisasi jika ingin memperkuat timnas Indonesia. Hal ini mirip dengan pemain-pemain keturunan lain yang sudah membela tim lain sebelumnya. Usianya yang masih 17 tahun sehingga bisa masuk proyek timnas Indonesia U-Strip 20 untuk Piala Dunia U-Strip 20 2025 mendatang. Demiana bisa menjadi investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia U-Strip 23 dan senior. Patrick Kluivert dan Indra Syafri bisa segera bergerak untuk memastikan Demiana membela Indonesia sebelum dipanggil oleh Belanda atau Curaçao. Demiana bisa bermain di posisi gelandang serang dalam kurung nomor 10 dan gelandang box to box dalam kurung nomor 8. Jika masuk timnas U-Strip 20, ia bisa membentuk duet lini tengah berkelas bersama Wilber Jardim atau Arkan Kakak di lini depan. Menariknya, ayah Demiana, Kemi Agustian, pernah dilatih oleh Patrick Kluivert di timnas Curaçao. Dengan hubungan baik ini, peluang Demiana bergabung ke timnas Indonesia semakin besar. PSSI harus bergerak cepat untuk mendapatkan momentum ini sebelum keduluan timnas Curaçao ataupun timnas Belanda. Bagaimana menurutmu? Haruskah PSSI segera menaturalisasi Demiana Agustian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.